Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguannya itu ada banyak banget ya, tapi kita akan bahas beberapa saja yang sering muncul di soal-soal UTBK. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis itu merupakan radang mukosa atau dinding lambung. Apa sih penyebabnya, apa saja gejalanya, dan treatmentnya itu harus bagaimana? Nah, gastritis itu biasanya gejalanya perutnya sakit, kembung, mual, muntah, lalu perih ya, serasa terbakar. Penyebabnya itu biasanya dari makanan yang tidak sehat nih, yang pedas, asam, atau goreng-gorengan. Kemudian efek samping dari obat yang dikonsumsi berkepanjangan, misalnya obat painkiller atau pereda nyeri. Kemudian infeksi dari Helicobacter pylori, kemudian juga karena konsumsi alkohol. Treatmentnya itu bisa menggunakan obat-obatan golongan antacid atau proton pump inhibitor, biasanya dikonsumsi oleh orang yang sakit MAH ya, untuk mempengaruhi pengeluaran dari HCl. Kemudian bisa dilakukan gastroskopi agar kita tahu bagian dinding lambung yang mana nih yang mengalami peradangan, sehingga treatmentnya akan lebih tepat. Kemudian yang kedua ada konstipasi ya, atau disebut juga dengan sembelit. Biasanya dia pengerasan fesesnya berlebihan sehingga sulit buang air besar. Nah, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya konstipasi? Yang pertama itu kekurangan serat ya dari sayuran atau buah-buahan, kemudian kurang minum air putih, bisa juga karena ketidakseimbangan bakteri pembusuk di usus besar, lalu dari pengaruh obat-obatan, terlalu banyak minum vitamin yang mengandung kalsium sama besi, kemudian terlalu banyak makan makanan yang berasal dari susu, terlalu banyak konsumsi gula, lalu lemak, lalu depresi juga, kurang olahraga, dan gangguan makan ya, atau laxative abuse itu misalnya kayak anoreksia, itu juga bisa menyebabkan konstipasi atau kesulitan buang air besar. Yang ketiga itu ada pankreasitis ya, atau radang kelenjar pankreas yang disebabkan oleh batu empedu atau konsumsi dari alkohol. Di sini Bunda tampilkan 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan normal, di mana gallbladder atau kelenjar empedu, lambung dan pankreasnya itu baik-baik saja. Nah, ada pankreasitis kronis, itu si kelenjar empedunya sudah ada batu empedunya, kemudian batu empedunya tuh masuk ke saluran dari kelenjar pankreas dan dia menyumbat di beberapa bagian sehingga menyebabkan inflamasi atau peradangan pada pankreas. Kalau yang akut itu si kelenjar empedunya dia menyumbat saluran kelenjar pankreas, jadi pankreasnya radang. Lalu yang keempat ada diare. Jadi kalau diare itu fesesnya berbentuk cair dan paling sedikit dia buang air besar atau defekasi itu 3 kali dalam 24 jam ya. Kalau diare sih mayoritas dari kita mungkin sudah pernah mengalami gangguan pencernaan berikut ya. Nah, di sini Bunda tampilkan keadaan usus besar yang normal dan diare. Jadi kalau yang normal mah harusnya air tuh diserap lagi sama tubuh. Nah, kalau yang diare itu malah diserap sama kolon atau usus besar. Jadi kandungan airnya terlalu banyak. Nah, diare itu bisa terjadi karena tiba-tiba atau emang kronik. Dia tuh ya diarenya udah kronis. Kalau tiba-tiba itu bisa dari makanan, terus dari tempat kita berkunjung, kemudian dari infeksi bakteri atau virus ya. Kalau diare kronis itu karena alergi makanan atau penyakit
tidak bisa mengkonsumsi gluten ya yang ada di serealia atau dari gandum kayak gitu. Nah, yang kelima ada malnutrisi, itu ada ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi. Nah, kalau malnutrisinya berlangsung lama, itu akan mengakibatkan dua penyakit ya, bisa kwashiorkor, bisa marasmus. Nah, kalau kwashiorkor itu tubuh hanya kekurangan protein saja, sedangkan asupan lemak dan karbohidratnya itu terpenuhi. Bisa dilihat keadaannya adalah perutnya saja yang membuncit begitu, tapi tubuhnya yang lainnya normal. Tapi buncitnya ini bukan karena timbunan lemak, tapi memang dia kekurangan protein. Yang kedua adalah marasmus. Nah, kalau marasmus ini dia kekurangan semua dari makronutrien. Jadi dia kekurangan protein, lemak, karbohidrat. Itu terlihat dari matanya itu cekung ya. Nah, terlihat cekung ke dalam, kemudian dia itu kayak tulang aja gitu ya, tulang dan kulit. Si ribs atau tulang rusuknya juga kelihatan, terus pertumbuhannya tetap terhambat. Kemudian yang keenam ada parositis atau parotitis atau radang kelenjar parotis ya, disebut juga gondongan. Itu terjadi karena infeksi virus paramyxovirus. Nah, ini keadaan dari parotis atau kelenjar ludah yang normal dan yang radang. Jadi kalau radang itu dia membengkak ya, hampir 2 kali ukuran normalnya gitu. Yang terakhir adalah appendicitis ya, atau appendicitis. Dia peradangan appendix atau umbai cacing karena penyumbatan oleh bahan yang ada pada feses yang mengeras dan tersangkut nih di appendix atau umbai cacing ini. Jadi prosedurnya ya penyembuhannya si umbai cacing ini harus dioperasi, harus dipotong gitu ya. Gejalanya apa sih kalau kita itu kena appendicitis atau radang usus buntu? Pertama, perut di bagian kanan itu sakit, lalu mual muntah, lalu biasanya nggak nafsu makan, demam, ada yang konstipasi, ada juga yang diare. Terus perut kembung begitu. Itu beberapa gejala dari radang usus buntu ya. Nah, di sini Bunda tunjukkan appendix atau umbai cacing yang normal sama yang radang. Kalau yang normal seperti itu keadaannya, kalau yang radang dia membengkak gitu. Nah, kalau appendicitis ini atau radang usus buntu itu harus segera dibedah ya. Kalau enggak, dia nanti akan pecah dan si bakteri atau kumannya itu akan menyebar ke semua organ dalam perut kita. Jadi harus dibersihkannya, nanti lebih sulit lagi begitu. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Itulah gangguan dari sistem pencernaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.